Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Jianxi dari Yale Universitas ini sekarang ini lagi viral, kawan-kawan. Kenapa dia viral? Di tahun 2024 dulu, pada waktu pemilihan presiden di Amerika Serikat, dia sudah meramalkan Trump akan menang melawan Joe Biden. Dan di saat itu juga dia memprediksi lagi Trump akan menyerang Iran. Terbukti sekarang. Itu pada waktu Trump belum terpilih. Pada waktu itu juga dia meramalkan Amerika akan kalah perang dengan Iran. Nah, di sini letak logikanya, masa Amerika kalah dengan Iran? Kan begitu. Kalau dua prediksi dia yang belum terjadi, sudah terbukti sekarang ini. Karena dia ini berangkat dari semacam yang dibuatnya di channelnya itu prediksi channel, begitu kan. Jadi melalui perhitungan-perhitungan data-data, kalau kita samakan sama dengan prediksi BMKG. BMKG itu ada perhitungan angin, kelembapan udara, dan macam-macam, sehingga bisa diprediksi. Nanti malam sekitar jam sekian kemungkinannya hujan akan turun, atau badai akan turun, atau seperti yang terjadi di Aceh, bisa saja diprediksi oleh BMKG. Misal seperti itu. Itulah ilmunya dia. Dan prediksi dia lagi, kalau masalah Iran menang melawan Amerika, ini terakhir diwawancarai orang lain. Pada waktu di channelnya itu sudah diterangkan dia memang. Ada asumsi-asumsi atau data-data yang ada mengenai Amerika dan Iran, Timur Tengah dan Israel. Dan saya mendapati di sebuah channelnya, dia menerangkan logikanya kenapa Iran bisa menang melawan Amerika. Atau kenapa Amerika bisa kalah oleh Iran. Dan dia juga menjelaskan data-data bahwa, ini yang mengejutkan, alasan Trump menyerang Iran tersebut tidak lepas dari desakan dari Arab Saudi. Ini kan mengejutkan kita semua, kawan-kawan. Termasuk juga dorongan dari Israel. Ini yang mengejutkan kita. Dan nanti yang terakhir, alasan kenapa Iran bisa menang melawan Amerika itu, ini luar biasa. Di luar dugaan semua orang. Jadi begini, kata Profesor Jian ini diwawancarai kenapa dia memprediksi Iran akan menang melawan Amerika. Di situ dikatakan dia, setelah ini, pada waktu sebelum-sebelumnya kan dia diwawancarai, Iran kalau diserang, nanti dia akan balas menyerang, dia akan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di negara Timur Tengah, termasuk Israel. Benar, sudah dilakukan. Kemudian, dia akan tutup Selat Hormuz, sudah dilakukan juga sekarang. Artinya prediksi dia ini tepat-tepat kan, tapi alasan dia ini yang membuat bulu kuduk kita berdiri. Dia kan dulunya mengatakan, Iran itu akan menang melawan Amerika, dan tatanan dunia baru sekarang ini tidak seperti sekarang lagi. Dunia ini dikuasai Amerika, Rusia, kemudian Cina, tidak seperti ini lagi. Ini membuat bulu kuduk kita ini berdiri, makanya saya coba mencari alasannya. Dan saya mendapatkan wawancara antara Profesor Jian ini dengan sebuah televisi luar negeri. Ini alasan yang membuat bulu kuduk kita berdiri. Ini bisa-bisa perang nuklir kayaknya terjadi. Saya coba cari alasannya. Kenapa alasan dia menutup Selat Hormuz itu akan membuat semuanya berubah. Berubah tatanan dunia baru menurut dia. Jadi begini, kawan-kawan. Kalau menyerang pangkalan Amerika itu artinya dia menyerang sahabat-sahabatnya sendiri. Ya, dia menyerang sahabat-sahabat negara-negara tetangganya karena mereka membolehkan pangkalan Amerika di situ mendaratkan pesawatnya untuk menyerang daerah Iran. Jadi itu yang dihantamnya dulu. Tidak mungkin Amerika dari sana langsung terbang ke Iran kan, menyerang Iran, itu bahan bakarnya habis, kira-kira seperti itulah. Dan simpelnya memang begitu. Kalau ada pangkalan-pangkalan di negara-negara tetangganya yang dijadikan basis penyerangan kepada Iran, udah jelas itu yang harus dihancurkan dulu. Itu taktik biasanya. Tapi yang tidak diketahui orang lain, penutupan Selat Hormuz itu bukan masalah minyak aja. Itu sebenarnya tujuan Iran untuk menutup Selat Hormuz itu, minyak dari Timur Tengah tak bisa keluar lagi. Udah pasti, banyak yang kebingungan nanti itu ekonomi di negara-negara Timur Tengah itu pun hancur dibikinnya, tidak ada sumber pemasukannya lagi. Tapi yang lebih luar biasa lagi, dia menjelaskan dengan rinci bahwa 80% penduduk di Timur Tengah itu, negara-negara di Timur Tengah itu, makanannya kan bersumber dari luar. Itu melalui Selat Hormuz. Dan saat peperangan ini terjadi, mereka sudah memakan sekarang junk food. Junk food itu apa? Ya, seperti makanan-makanan roti-roti yang cepat saji lah, yang tidak alami lagi. Itu terhambat semua pasokan makanan dari luar. Artinya itu nanti akan terjadi kelaparan di Timur Tengah. Nggak bisa lagi. Ya makanan bisa aja diangkut dengan pesawat kan, tapi pesawat pun mana ada yang terbang sekarang. Nah itu satu. Kedua nanti kata Profesor Jian ini, Iran akan menyerang atau membom atau menghancurkan instalasi air bersih di negara-negara Arab itu. Harap diketahui kawan-kawan, katanya kan,
Arab itu tergantung sekali dengan sanitasi air. Jadi air bersih itu diolah, air laut itu diolah menjadi air minum. Kira-kira seperti itu. Sumber air minum orang itu banyak dari air laut yang disuling. Itu sekarang mau dihancurkan Iran lagi. Untuk apa? Ya, jelas untuk melumpuhkan seluruh negara-negara Arab di sekitar dia. Itu target dia sekarang lagi. Nah, ini akan membuat kelaparan. Kelaparan ini semua, kehausan, ini kan berbahaya. Dan negara Arab sekutu Amerika seperti Israel dan negara-negara lainnya yang bersahabat dengan Amerika di Arab tersebut mendesak Amerika untuk mengirim pasukan daratnya seperti pada waktu di Irak kemarin. Karena tujuan Amerika sekarang kan menukar rezim yang ada. Ini kan tidak berhasil. Profesor Jiang itu sudah memastikan juga. Tidak ada itu pergantian rezim itu melalui udara. Tidak pernah kejadiannya. Harus melalui perang darat. Ini akan terjadi, kata dia. Kalau melalui perang darat, ini lebih berbahaya kepada Amerika. Kenapa? Di sini kuncinya satu lagi. Satu lagi kuncinya, Iran itu bukan negara republik. Bukan negara kerajaan. Iran itu adalah negara teokrasi. Kita sudah punya sejarah. Kalau katanya sudah perang suci, perang salib dulunya, itu panjang bertahun-tahun dan orang tak takut lagi mati. Di sini letak kuncinya kekalahan Amerika nantinya, kata Profesor Jiang. Itu dulu satu. Kemudian waktu ditanya dia kenapa Trump akan mengirim pasukan darat, padahal risikonya besar. Menteri perangnya pun bekas mantan menteri perangnya pun memperingatkan Trump, risiko besar akan banyak yang mati prajurit Amerika nanti di situ. Tapi Trump akan bersikeras untuk mengirim pasukan daratnya. Ada alasan lain, kata Profesor Jiangnya. Apa alasan lainnya? Pertama, di Amerika itu terkenal dengan pemilihan paruh waktu namanya. Seperti kita ini, Presiden Prabowo kan 5 tahun. 2,5 tahun, ada lagi pemilihan kongres-kongres yang di bawah dia ini, yang pendukung dia ini. Kongres kita DPR itu dipilih lagi di tengah jalan ini. Jadi bisa-bisa pendukung Trump atau pendukung Prabowo kalau kita bisa-bisa tergeser dari kursi DPR. Kalau koalisi Merah Putih itu sebagian bisa-bisa nanti nggak duduk lagi partai-partainya di situ pemilihan paruh waktu ini. Ini penting bagi Trump. Dia penting untuk menunda hal itu terjadi dulu karena sebagian besar rakyat dari Amerika sekarang ini tidak suka sebenarnya Amerika menyerang Iran. Itu kata Profesor Jian ini. Jadi ini dihandle dulu oleh Trump. Kalau seandainya mengirim pasukan darat dengan alasan darurat, pemilihan paruh waktu ini bisa ditunda Trump untuk jangka waktu sampai dia akhir masa jabatan dia. Masa jabatan dia kan tahun 2028 nanti. Kemudian yang mengagetkan lagi, Profesor Jian ini mengatakan alasan Trump menyerang Iran itu kan karena dia berhasil menangkap Presiden Venezuela kemarin Maduro dengan sangat mudahnya kan. Dia berpikir juga seperti itu. Iran apalah dayanya, tinggal kita tidak ditangkap, dibunuhnya presidennya, pemimpin tertingginya kan. Menurut Trump ini sudah gampang, makanya Trump mengatakan kemarin bahwa dia bisa perangnya hanya 3 hari atau 3 minggu katanya kan. Kenyataannya sampai hari ini belum ada tanda-tanda Iran itu akan menyerah, dan Iran sudah menyatakan tak akan menyerah. Yang alasan yang membuat orang bergidi ini ada lagi sebenarnya. Ada masalah Epstein, masalah Illuminati. Tapi data yang dikatakan oleh Profesor Jian ini sangat sederhana. Ini sebenarnya dorongan dari Trump untuk menyerang Iran itu termasuk dorongan dari Arab Saudi dan Israel. Kenapa Arab Saudi? Arab Saudi sangat terganggu dengan republik yang berdasarkan agama di Iran ini. Kenapa begitu? Iran tidak suka dengan kerajaan Arab Saudi. Sementara itu adalah pusatnya agama Islam dan terus meneruskan dari Houthi namanya, pemberontakan yang terus menyerang Arab Saudi. Itu dibantu terus oleh Iran. Arab Saudi lah yang menganggap Iran ini sebagai gangguan kepada mereka, kepada gangguan kerajaan mereka. Iran menginginkan Arab Saudi itu menjadi republik yang berdasarkan agama, karena itu pusat agama Islam. Dan yang mengejutkan adalah Arab Saudi membantu menantu Presiden Trump ini menginvestasikan dana sekitar 2 miliar dolar kepada, artinya ini semacam suap lah kepada menantu Trump ini, menanamkan 2 miliar dolar itu sekitar 32 triliun, memberikan dana aja begitulah kira-kira pura-pura investasi di situ kepada perusahaan menantu Trump ini. Kemudian Israel sebenarnya sudah memberikan dana atau berjanji memberikan dana untuk pemilihan Trump berikutnya 250 juta dolar. Inilah alasan Trump menyerang Iran itu. Tapi ini takkan terjadi, Amerika akan menang melawan Iran. Melalui udara tidak bisa, kemudian melalui darat pun ini akan menjadi bencana kepada Amerika. Dan selanjutnya belum saya dapatkan wawancara kenapa ini bisa merubah tatanan dunia baru.
menurut saya ini karena sudah terbongkar semuanya, dibongkar oleh Profesor Jian ini, termasuk masalah Epstein, termasuk masalah suap menyuap di sini, menghalalkan nyawa ribuan orang gara-gara itu, ini akan berubah pandangan dunia. Karena pandangan dunia itu ada yang baik, ada yang buruk kan? Seperti itu. Apakah tatanan dunia baru ini akan terjadi misalnya karena sudah kelaparan Arab, kekurangan air minum, karena gara-gara perang ini mereka ujung-ujungnya berlawanan dengan Amerika atau Israel? Belum jelas yang dikatakan seluruhnya oleh Profesor Jian ini. Tapi akan berubah tatanan dunia ini nanti setelah perang Iran ini, setelah kekalahan Amerika. Tuh. Itulah kira-kira yang dijelaskan oleh Profesor Jian. Mari kita tunggu kelanjutannya, kawan-kawan.